Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, pastinya selalu baik ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini saya Vito Aristiawan akan membahas nih mengenai uang, juga lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Pasti kita semua sudah tidak asing ya mengenai uang ataupun lembaga perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu-satu ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai uang. Siapa sih di sini yang tidak tahu mengenai uang? Pasti semuanya tahu mengenai uang ya. Nah, uang ini merupakan suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Nah, selanjutnya mengenai lembaga keuangan perbankan. Nah, lembaga keuangan perbankan ini di Indonesia ada beberapa. Di antaranya yaitu ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, dan terakhir ada bank syariah. Nah, untuk lembaga keuangan bukan bank, ada beberapa ya yang ada di Indonesia. Di antaranya ada pasar modal, pasar uang, koperasi simpan pinjam, pegadaian, sewa guna usaha, asuransi, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat ya alat yang bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam memahami materi uang, bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Di sini saya membuat monopoli untuk kita lakukan berkelompok yang dimana di setiap standnya di sini ada beberapa materi dan juga pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini ada yang mengenai uang, koperasi, bank sentral, lalu ada juga tantangan, ada juga asuransi, bank umum, ada juga kesempatan, pegadaian, BPR, pasar modal, dan juga bank syariah. Nah, jadi nanti kita akan melakukannya secara berkelompok di mana yang bisa menjawab pertanyaan di setiap standnya akan mendapat 5 poin. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan tantangan ya. Nah, jadi di sini tuh tantangan tuh ada beberapa tantangan yang harus kalian jawab. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang harus dijawab oleh teman-teman ketika menginjak stand tantangan. Selanjutnya ada kolom kesempatan ya. Nah, pada kolom ini terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh kelompok ataupun kemudahan dalam permainannya. Nah, di sini ada beberapa kemudahan yang bisa didapatkan oleh kelompok yang menginjak stand kesempatan. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan mengenai materi ketika kalian menginjak salah satu standnya. Di sini ada pertanyaan mengenai uang, ada pertanyaan mengenai koperasi, ada pertanyaan mengenai bank sentral, ada pertanyaan mengenai asuransi, ada pertanyaan mengenai bank umum, ada juga pertanyaan dari pegadaian, ada pertanyaan dari BPR, ada juga pertanyaan dari pasar modal, dan yang terakhir ada pertanyaan mengenai bank sentral. Langsung saja ke cara menggunakannya ya. Di sini ada 3 kelompok yang bermain. Yang pertama ada kelompok 1. Nah, kelompok 1 melempar dadu dan mendapatkan angka 2 yang artinya menginjak stand koperasi dan harus menjawab pertanyaan mengenai koperasi. Nah, di sini pertanyaannya yaitu sebutkan sumber-sumber dana koperasi. Nah, di sini teman-teman bisa menjawab dengan sumber dana koperasi itu ada 2, dari anggota dan juga dari luar. Dari anggota biasanya merupakan iuran wajib, pokok, dan juga sukarela, sedangkan dari luar biasanya dari badan pemerintah atau perbankan. Nah, selanjutnya kelompok 2 nih. Nah, kelompok 2 mendapatkan angka 1 yang artinya harus menjawab pertanyaan mengenai uang. Nah, untuk pertanyaannya adalah
Fungsi umum dari uang. Nah, teman-teman di sini bisa jawab ya. Fungsi umum dari uang itu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, penimbun kekayaan, dan juga standar pencicilan utang. Lanjut ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini mendapatkan angka 4 yang artinya mendapatkan tantangan. Nah, kita harus mengambil kartu tantangannya. Tantangannya yaitu produk atau layanan apa saja yang diberikan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pilih salah satu. Sebagai contohnya kita mengambil pegadaian ya. Nah, produk yang ditawarkan pegadaian ini ada menggadai barang, jasa taksiran, jasa titip barang, dan juga ada jasa kredit. Lanjut lagi ke kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 mendapatkan angka 5 yang artinya mendapat kesempatan dan harus mengambil kartu kesempatan. Nah, di sini kesempatannya bebas memilih pertanyaan mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank. Di sini saya ambil contoh mengambil pertanyaan dari Bank Sentral. Nah, pertanyaannya adalah tujuan Bank Indonesia yaitu teman-teman bisa jawab tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya permainan bisa dilakukan secara berulang dan juga berurutan sesuai kelompoknya. Nah, untuk kelompok yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan mendapatkan poin. Dan untuk kelompok yang memiliki poin tertinggi, mereka akan mendapat kemenangan di permainan ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.